Apa sebenarnya rahasia orang mengamalkan syariat agama ini? Ribut-ribut kita masalah yang sepele-sepele tinggalkan. Bila ada ya Pak, Bapak menyebut Allah itu untuk apa? La ilaha illallah untuk apa? Untuk apa Pak? Untuk apa ya? Untuk mengingat Allah, ya lah. Kita menyebut la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah untuk apa? Mengingat Allah. Dalam lagi pertanyaannya masuk lagi, kata saya udah berjalan nih. Mengingat untuk apa? Mengingat untuk apa? Mengenali Allah. Habis sudah bahasa saya bila sampai situ. Makanya kemarin jangan lagi suka konflik, debat-debat fikih. Semuanya tidak berguna. Apa hukumnya niat dalam sembahyang? Menurut fikih itu gampang, taklid saja, turuti aja Imam Syafi'i, selesai sudah, ya kah? Karena itu kan kaifiyah itu metode tata cara kita berperilaku dalam misalnya sembahyang. Haji kita belum haji, harus dipelajari, ya kah? Bapak mempelajari bertahun-tahun masalah haji, duitnya jangan haji, umrah aja nggak bisa, apalagi haji. Nanti kalau mau umrah, mau haji, baru belajar, ya kah? Sholat, anak-anak seperti ini suruh sholat dia bisa, betul enggak? Bapak punya anak umur kecil-kecil nih, saya pernah menyuruh anak saya sholat yang umur kecil, yang 3 tahun, 2 tahun setengah, saya foto. Sholat nak, kata, sholatlah dia sambil tertawa bang. Sujudnya saja yang salah, sujudnya beti harap. Beti harap tahu bahasa Indonesianya? Beti harap, langsung sungguh itu aja yang salah. Selebihnya betul sudah, betul. Ternyata sholat tidak perlu dibelajar, dia sudah mengerti. Lalu apa yang penting? Yang penting ternyata bacaannya saja. Bacaan yang wajib dalam sholat itu apa? Allahu Akbar dan surah Al-Fatihah. Ribut debat soal kunut, ribut sholat, ribut debat soal kaki meluruskan saf. Ya Allah ya Karim, perilaku sholat itu pada dasarnya bukan soal seperti itu. Sholat Allahu Akbar, niat dia seperti bagaimana biasa, selesai. Apa masalahnya? Dan kenapa dipelajari bertahun-tahun? Ya kah? Bertahun-tahun duduk mempelajari tata cara sholat. Bayangkan, maaf, bagi orang yang sekolah tidak apa-apa, karena dia akan dituntut untuk mengajari orang, gitu kan, di sekolah. Kita yang di luar sekolah ini, apa kita ini? Saya 30 tahun, 40 tahun saya belajar agama ini. Ujung-ujungnya apa? Buat apa hafalan saya? Buat apa ingat-ingatan saya, prosedur semua? Saya pakai enggak? Kebanyakan tidak saya pakai. Ngerti saya haji itu saya dapat ringkaskan. Kalau orang belajar haji itu, misalnya orang haji belajar haji, biasanya manasik haji itu berapa kali? Habis manasik haji puluhan kali ya. Keluar dari manasik haji belum bisa juga ngerti saja haji. Saya mengajari orang haji itu 5 menit saja cukup, selesai. Dah, saya jamin mengerti. Sholat itu 2 menit saja atau 1 menit, selesai, ngerti. Kenapa? Bukti itu membuktikan Allah tidak memberatkan. Yang susah itu Pak, semua fikih itu satu aja. Paraid, tahu lapian paraid? Tahu lah paraid? Kewarisan, hukum waris itu ngalih. Ulun kebetulan dosen hukum waris paraid. Susah itu. Kalau tidak bisa matematika, tidak bisa. Ya lah, terpaksa itu belajar. Tapi untuk apa paraid belajar?
Kalau nanti ada yang meninggal dunia, hartanya ada enggak? Kalau tidak ada hartanya, apa yang dibagi? Ya kan? Kalau ada hartanya baru bertanya kepada orang ahli, selesaikan masalahnya. Maka jangan engkau pelajari kulit-kulit seperti itu, pelajarilah yang batin dari syariah itu apa sebenarnya. Nah, inilah beda makom kita dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini orang bodoh enggak, beliau menulis kitab tafsir 5 jilid, 5 juz. Beliau ahli tafsir, beliau ahli fikih. Perjalanan hidup beliau sampai di akhir hayat beliau, di ujung-ujung perjalanan beliau, beliau merubah diri beliau, bahwa beliau menemukan ternyata ilmu sejati itu adalah ma'rifatullah. Nah, Imam Al-Ghazali begitu juga. Imam Al-Ghazali itu asalnya ahli fikih. Masalah-masalah fikih, masalah-masalah perdebatan fikih. Sudah tua, mengajar jadi dosen di TUS, dosen filsafat. Imam Ghazali itu. Setelah itu apa kata beliau? Saya baru sadar semua ini salah. Akhirnya beliau ujlah melakukan khalwat. Di dalam khalwat itu beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. Isinya apa? Mengarahkan manusia mengarah kepada batin, memahami syariat batin, memahami ilmu syariat yang batin. Isi dari syariat itu apa sesungguhnya? Apa sebenarnya rahasia sholat itu? Apa sebenarnya rahasia orang mengamalkan syariat agama ini? Ribut-ribut kita masalah yang sepele-sepele tinggalkan. Bila ada orang ngencang-ngencang begitu, sudah tinggalkan aja. Ya kah? Carilah yang Bapak bisa mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik Bapak berzikir, karena itu hakikat agama kita. Zikrullah itu hakikat agama. Tidak percaya? Tidak percaya? Nabiullah, para nabi-nabi diutus untuk apa? Para nabi itu semuanya untuk diutus untuk apa? La ilaha illallah. Ibrahim, Nabi Ibrahim membacalah Al-Quran nih. Bacalah Al-Quran. Nabi Ibrahim dapat suhuf Ibrahim aja, sampai dia di hadarat Allah, tingkatan nabi beliau. Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, membacalah Quran yang pian baca sekarang. Tidak kan? Sampai dia di hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya kah? Bukan melemahkan syariat. Lalu kenapa Al-Quran? Al-Quran itu untuk orang-orang yang di zaman modern sekarang ini. Kenapa zaman modern sekarang ini harus Al-Quran? Tidak cukup Injil, tidak cukup Taurat, tidak cukup suhuf Ibrahim. Kenapa? Karena orang modern ini bore-bore, Pak. Tahu lapian bore? Bahasa lain, saat akhir zaman ilmu pengetahuan sudah berkembang dan orang mengaitkan ilmu pengetahuan itu dengan agama Al-Quran. Orang bertanya, orang ingin melihat kebesaran melihat kebesaran Allah itu melewati teks-teks, baru orang percaya. Orang modern ini sekarang melihat yang nyata, teks. Misal ilmu pengetahuan sampailah kepada bulan. Kalau masa dulu ada nggak zaman Ibrahim alaihissalam bulan? Di Al-Quran ada kalimat Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu bihusban, bergerak berdasarkan tempat edarnya. Ilmu pengetahuan hangus. Oh betul, Al-Quran adalah begini. Sadar orang, jadi beriman orang. Itulah imannya orang-orang modern. Dia bisa percaya, kadang-kadang tidak sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Al-Quran. Lalu ambillah Al-Quran itu yang mana kita perlukan. Selain yang wajib-wajib ain, sudah wajib ain itu yang pokok-pokok wajib. Selebihnya sunat. Selebih dari sunat itu yang mana sebenarnya yang pokok lagi lebih pokok. Nah, itu cara memahami agamanya. Nah,